Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenesya Nabila Yusanti dari kelas 10 Farmasi Industri 1 SMK Negeri 7 Bandung akan membahas jurnal resep obat luar. Adapun berikut ini adalah resepnya. Yang pertama akan kita bahas adalah kelengkapan resep. Nah, yang pertama terlebih dahulu adalah nama dokter. Di sini nama dokternya adalah Dr. Ridwan Abdul Rashid S, spesialis penyakit dalam. Yang kedua, ada alamat dokter, Jalan Palem 1, Blok A3 Lagadar Marga Asih, Bandung. Yang ketiga, surat izin praktek. Di sini tertulis SIP 212-Depkes-2020. Nah, yang keempat, paraf dokter. Di sini juga sudah ada paraf dokter. Nah, lalu yang kelima, nomor resep. Di sini nomor resepnya 1B. Nah, ada juga tanggal dibuat resep, yaitu Bandung, tanggal 20 Desember tahun 2021. Nah, lalu ada tanda R di sebelah kiri. Lalu ada komposisi, yang termasuk komposisi itu seperti ikhtiol, sengoksida, lanolin, dan vaselin flavum itu termasuk ke dalam komposisi. Nah, lalu yang kesembilan ada pemakaian atau signa. Ini nih yang MFO unguentum signa terdedie usus externus. Itu adalah termasuk dalam pemakaian atau signa. Nah, lalu ada nama pasien. Di sini tertulisnya Nyonya Dono. Lalu ada alamat pasiennya ya, di sini Jalan ABC 1 Bandung. Nah, yang tidak ada di sini hanya umur atau bobot badan pasien. Oleh karena itu semuanya dicentang kecuali umur atau bobot badan pasien ini. Setelah itu kita bahas resep standar dan bahasa Latin. Nah, dalam resep ini terdapat bahasa Latin seperti R atau recite. Nah, itu tuh artinya ambillah. Kemudian ada misefac unguentum, itu artinya campur dan buatlah salep. Ada juga signa terdedie usus externus, artinya tandai 3 kali sehari untuk pemakaian luar. Kemudian ada pro atau pronum, artinya untuk, seperti tadi pro Nyonya Dono, artinya untuk Nyonya Dono. Nah, kemudian di sini tertulis resep standar bahwa lanolin ini berisi adepslane 75% dan air 25%. Nah, yang kedua mari kita bahas teori usul dan keistimewaannya. Yang pertama, ikhtiol. Ikhtiol ini termasuk ke dalam golongan obat bebas, di mana sinonimnya adalah ihtamol. Berkhasiat sebagai antiseptikum ekstern, pemeriaannya yaitu cairan kental, hampir hitam, dan bau khas. Yang kedua ada sengoksida. Sengoksida ini termasuk golongan obat bebas juga, sinonimnya adalah zinki oksidum, berkhasiat sebagai antiseptikum lokal. Pemeriaannya serbuk amorfs, sangat halus, putih atau putih kekuningan, tidak berbau, tidak berasa, lambat laun menyerap karbon dioksida dari udara. Yang ketiga ada vaselin flavum. Sama, termasuk golongan obat bebas, sinonimnya adalah vaselin kuning. Kalau misalnya vaselin album itu adalah vaselin putih, sedangkan vaselin flavum ini vaselin kuning, perlu diingat. Nah, kemudian berkhasiat sebagai zat tambahan. Pemeriaannya adalah masa lunak, lengket, bening, kuning muda sampai kuning. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan dingin tanpa diaduk. Berfluorensi lemah, juga jika dicairkan tidak berbau, hampir tidak berasa. Nah, lalu ada lanolin tadi ya, lanolin ini kan berisi dari adepslane dan air. Karena itu, air ini saya usul untuk menggunakan air murni. Nah, adepslane ini termasuk dalam golongan obat bebas, sinonimnya adalah lemak bulu domba, berkhasiat sebagai zat tambahan. Pemeriaannya, zat serupa lemak, liat, lekat, kuning muda atau kuning pucat, agak tembus cahaya, bau lemah dan khas. Nah, lalu ada air murni, sinonimnya purified water, berkhasiat sebagai pelarut, pemeriaannya adalah cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau.
Nah, kemudian ada teori ya. Di sini teorinya ada yang pertama ikhtiol ditambahkan terakhir. Kenapa? Karena kalau misalnya ikhtiol digerus terlalu lama atau dicampur dengan massa salep yang panas ini akan terjadi pemisahan. Nah, yang kedua, seng oksida harus diayak dahulu dengan ayakan 100 mesh. Dan tadi yang seperti ada di dalam resep standar, lanolin ini sinonimnya adalah adepslanecum aqua, yaitu adepslane 75% dan air 25%. Nah, kita ke perhitungan bahan. Yang pertama ada ikhtiol. Karena di resep tidak ada DTD, maka kita langsung cantumkan saja yang dalam resep ya. Ikhtiol 300 mg atau setara dengan 0,3 gram. Kemudian ada seng oksida. Seng oksida juga 400 mg atau setara dengan 0,4 gram. Lalu ada lanolin 2 gram yang diambil. Nah, karena tadi tercantum bahwa lanolin ini terdiri dari adepslane 75% dan air murni 25%, maka dengan resep ini yang dimaksud adalah adepslane 75% dari 2 gram dan air 25% dari 2 gram tersebut. Nah, cara menghitungnya adalah yang pertama adepslane adalah 75% dikali 2 gram, hasilnya sama dengan 1,5 gram. Kemudian ada air murni 25% dari 2 gram sama dengan 0,5 gram atau setara dengan 0,5 ml karena BJ air adalah 1. Nah, yang terakhir ada vaselin flavum. Vaselin flavum ini di resep tertulis ada tulisan ad. Nah, karena itu harus dikurangi dengan bobot zat lainnya seperti ikhtiol, seng oksida dan lanolin. Nah, di sini 15 gram dikurangi 0,3 gram ikhtiol dari ikhtiol maksudnya, ditambah 0,4 gram dari seng oksida dan ditambah 2 gram dari lanolin. Hasilnya 12,3 gram. Sehingga di penimbangan bahan yang pertama ikhtiol 300 mg atau 0,3 gram. Lalu ada seng oksida 400 mg atau 0,4 gram dan lanolin yang terdiri dari air murni sebanyak 0,5 ml, adepslane 1,5 gram dan terakhir vaselin flavum 12,3 gram. Tidak ada perhitungan DM dari zat dalam resep. Kemudian kita bahas teknik pembuatan. Yang pertama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian kita setarakan timbangannya, baru timbang satu persatu bahan. Nah, masukkan seng oksida yang sudah diayak sebelum ditimbang ke dalam mortir, gerus ad halus. Lalu tambahkan adepslane, gerus ad homogen. Tambahkan vaselin flavum, gerus ad homogen. Baru masukkan ikhtiol sedikit demi sedikit sambil digerus ad halus ad homogen. Nah, baru masukkan air sedikit demi sedikit, gerus ad homogen. Kumpulkan massa salep, masukkan sedikit demi sedikit ke pot salep dengan dua sudip. Nah, baru kita beri etiket. Nah, kemasannya ini, wadahnya ini dalam pot salep, etiket biru karena ini termasuk ke dalam obat luar. Nah, di sini ada penulisan etiketnya terdapat sebagai contoh ya, Apotek SMK Negeri 7 Bandung, alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 596 Bandung, ada nomor teleponnya. Kemudian di sini ada apa? Apoteker pengelola apotek, ini saya cantumkan nama saya. Kemudian ada SIPA, surat izin pengelola apotek. Di sini saya cantumkan nomor absen saya. Kemudian di sini ada nomor ini kayak nomor resep tadi 1B ya. Kemudian ada tanggal 17 Februari 2022. Di sini kita tulis nama pasien yaitu Nyonya Dono. Kemudian kita tulis pemakaiannya harus bagaimana. Tadi tuh dalam resep itu tertulis bahwa sehari 3 kali untuk pemakaian luar. Nah, kemudian tidak lupa kita cantumkan juga paraf. Nah, mungkin sekian pembahasan obat luar kali ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.